Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya, Bung Ropan. Dan kali ini saya akan berbicara, membahas tentang bagaimana Erick Thohir merancangkan semua yang ada di kepalanya ini untuk demi kepentingan tim nasional. Demi untuk perbaikan sepak bola nasional. Tim nasional, kompetisi di Liga 1, Liga 2, adanya VAR untuk di paruh musim berikutnya, ya, karena ini paruh musim pertama dan di kedua pasti dia akan ada bikin VAR. Kemudian bagaimana kerjasama dilakukan oleh Erick bersama dengan Jepang, Jerman, Argentina, pembenahan wasit, ya, semua dia ingin untuk kompetisi bagus karena dari kompetisi ini nantinya akan lahir bibit-bibit unggul untuk bisa bermain di tim nasional menjadi lebih kuat. Di samping dia akan menambahkan juga beberapa pemain naturalisasi dengan jangka pendek untuk tim nasional senior. Tapi kalau untuk urusan U20, U19 misalnya ke U23, ini pasti dari kompetisi dia akan ambil. Ini pemain-pemain lokal yang disiapkan oleh Erick. Ya, pelatih-pelatih muda juga akan dikirim ke Argentina. Ya, pemain-pemain muda dikirim ke Argentina juga. Jadi banyak ya ide-ide gagasan dari Erick Thohir ini untuk biar Indonesia ini cepat, seperti kata dia, bangun dari tidur. Biar masyarakat dunia bisa tahu bahwa Indonesia berbenah sepak bola, ingin lebih maju ke depan. Dan untuk itu, ya, bagaimana kompetisi bisa berjalan dengan baik, Erick itu kemarin dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Bogor. Berbicara, apa yang dibicarakan dengan Ketua Umum PSSI ini? Jokowi ingin mendengarkan lagi bagaimana rencana untuk merenovasi 22 stadion yang ada sudah diusulkan oleh PSSI ini di seluruh Indonesia tentunya agar lebih baik lagi, termasuk dari infrastruktur, ya, fasilitas yang ada, sehingga kita punya stadion-stadion yang memenuhi standar FIFA. Ini yang diinginkan oleh Erick, ya, yang sudah dia bicarakan sebelumnya, kasih ke Presiden Jokowi, dan Jokowi merespon ini dengan luar biasa. Kalau lu ingin sepak bola maju, ayo kita bicara lagi, kita duduk bersama dan membahas itu. Dan pasti Jokowi akan memerintahkan Menteri Pur, ya, ini untuk bisa bantu Erick, ya, bukan saja Kemenpora. Karena untuk sepak bola urusan nasional, Jokowi sudah bilang dia akan dukung 100%, ya, kalau perlu 1000%. Yang penting sepak bola kita ini maju, ya, dari kompetisinya, ya, dari pemain-pemain usia muda, kualitas pelatih, wasit, semua tim nasional senior. Dia menginginkan bisa berbicara banyak di Piala Asia di Qatar. Walaupun kita berada di grup yang berat, orang bisa katakan ada Jepang, Irak, dan Vietnam. Tapi dia meyakini bahwa Erick mampu melakukan yang terbaik untuk negeri ini dalam urusan sepak bola. Makanya ketika juga Erick menginginkan STY harus bisa mengambil pemain-pemain grade A, ini didukung. Kita harus perlu pemain-pemain yang bagus untuk di level senior. Karena biar kita bisa bersaing dengan tim-tim papan atas. Mau Jepang, Korea, Australia, Irak, Iran, Arab Saudi, Qatar, semua kita bisa bersaing dengan baik. Tapi kompetisi ini, kembali kompetisi, saya pikir satu hal yang luar biasa. 22 stadion yang akan dibenahi, akan memenuhi tentunya dengan standar FIFA yang oke. Kalau kita udah punya stadion-stadion mewah, udah enak. Turnamen-turnamen besar apapun di bawah bendera FIFA, AFC ini bisa diadakan di Indonesia, ya. Karena konon katanya ya bisa saja, ya, Piala Dunia U17 bisa Indonesia menjadi tuan rumah. Ini kan lagi adem-adem nih. Ya, tenang, setelah kita gagal ya di U20 menjadi tuan rumah, ini didiamkan. FIFA juga tidak buru-buru menunjuk siapa pengganti Peru menjadi tuan rumah untuk U17. Tenang. Tapi bisa saja kejutan terjadi. Tiba-tiba FIFA menunjuk Indonesia karena hubungan yang baik antara Erick Thohir dengan para petinggi FIFA, termasuk sang presiden FIFA, Gianni Infantino. Makanya Erick sekarang itu, wah, kalau stadion ini bagus semua, delegasi FIFA datang lihat, memenuhi syarat semua. Oke, kemarin kan sudah ada 6 stadion yang akan dipakai di U20 yang gagal itu saya kira sudah aman. Ya, baik di Manahan Solo, apalagi GBK yang dipakai oleh Argentina kemarin. Dipuji habis oleh Scaloni, pelatih kepala tim Argentina. Semua pemain, Rodrigo de Paul semua, McAllister, Enzo Fernandez mengatakan ini lapangan top Indonesia punya di GBK. Banyak lagi di Jakabaring, ya, banyak. Ya, kita akan tunggu Gelora Bung Tomo, Surabaya.
ya, di Gianyar sana, di Wayan Dipta, stadion-stadion yang oke. Belum lagi yang ada di Jalak Harupat di Bandung. Jadi ini stadion-stadion yang baik. Nah, tinggal di beberapa daerah nanti akan direnovasi, dibangun lagi yang bagus. Ya, ini dalam upaya untuk bisa memenangi yang baik, karena faktor kejadian di Kanjuruhan kemarin itu kan tidak boleh terulang lagi. Makanya di Kanjuruhan itu akan dibangun lagi stadion yang baru bagi pemerintah. Ya, sudah menyatakan memberikan anggaran bahwa di Malang harus punya stadion yang megah, standar internasional, bagus. Yang perlu dipikirkan juga di Makassar, ya, karena kita tahu bersama PSM juara dengan memakai kandang di Gelora B.J. Habibie di Kota Parepare, bukan di Kota Makassar. Dulu Kota Makassar ini bagus, punya matu angin, sekarang sudah diratakan, sehingga itu banyak penggemar sepak bola di Juku Eja ini ingin di Makassar itu dibangun stadion yang bagus. Sekarang kan masih meminjam di Parepare, ya. Itu yang sekarang sedang diupayakan tentunya oleh pemerintah di Makassar untuk melihat kemungkinan bisa mendapatkan stadion yang bagus karena punya tim yang hebat. Tim yang sekarang diasuh oleh Bernardo Tavares. Luar biasa tim ini. Nah, juga banyak di daerah-daerah lain. Ya, di Kalimantan, ya, yang akan di Papua juga kita tahu punya Lukas NMB yang sangat bagus, yang dipakai di PON kemarin. Banyaklah di Sumatera. Itu yang akan dilihat tersebar. Kalau kita punya 22 stadion yang kelas top semua, ya, apalagi yang harus kita ragukan dengan kompetisi kita, sepak bola kita, pasti akan jauh lebih bagus. Jadi selamat bekerja buat Erik. Silakan. Apalagi sudah dapat dukungan dari Jokowi. Semoga pembicaraan kemarin di Istana Bogor berjalan dengan baik, lancar-lancar saja semua, dan pasti disetujui untuk bisa membuat stadion baru. Nah, ada lagi satu hal bagi kita. Erik itu merancangkan untuk membuat pertandingan atau turnamen antara negara-negara Muslim. Karena Indonesia ini kan negara Muslim terbesar ini kan di dunia, ini luar biasa. Itu tercetus ketika Palestina datang memang, ya, dengan wakil ketua Persatuan Sepak Bola Palestina, ya, kalau nggak salah itu Susan Salobi, ya, Melano, dan itu sudah berbicara memang di Surabaya juga termasuk ini untuk rencana membuat ide gagasan negara-negara Muslim ini bermain dalam turnamen dengan Indonesia menjadi tuan rumah. Kalau bicara negara-negara Muslim ini banyak yang kuat-kuat, yang top-top, dan pasti di antara negara-negara itu Palestina akan datang lagi, akan bermain. Karena ini kan ide dari dua negara, Erik dan Susan, untuk membuat turnamen negara-negara Muslim yang berlangsung di Indonesia. Ya, di Jakarta pasti, mungkin di GBK, bisa saja di Surabaya juga, atau di Solo akan mendapatkan, atau di Jawa Barat. Itu belum tahu, masih rahasia. Tapi negara-negara manapun yang akan datang, itu masih disimpan juga. Tapi sudah pasti, Palestina satu. Ya, karena ini dua negara, jadi Palestina akan datang lagi ke Indonesia, bermain lagi dengan Indonesia. Nah, ini Palestina bisa menjajal GBK juga yang dipakai Argentina kemarin. Nah, ini belum tahu kapan, tetapi sudah dirancangkan oleh Erik, pasti jadi. Menurut saya, tahun ini tidak, karena banyak agenda-agenda yang sangat padat, ya kan? Ada Piala AFF U23 Agustus, ada di Hangzhou, ada Asian Games U23 juga, ada AFC U23, kita sebagai tuan rumah malah, ya, karena di grup itu ada 3, Cina, Taipei, dan Turkmenistan. Kita bisa bersama. Jadi kalau kita lolos, kita akan membuat sejarah hadir di U23 AFC. Kemudian menghadapi pra Piala Dunia atau kualifikasi di putaran pertama. Ya, Indonesia ikut di bulan Oktober sampai kalau lolos di putaran pertama, putaran kedua di November. Jadi memang padat. Di awal tahun depan Piala Asia di Qatar. Saya pikir tahun depan 2024 itu akan menjadi tahun yang tepat untuk menyelenggarakan turnamen antara negara-negara Muslim. Nah, selain Indonesia dan Palestina, menurut saya Arab Saudi, Uni Emirat Arab masuk dalam list. Qatar itu masuk dalam list. Kuwait juga akan ikut. Suriah ini tapi akan dipilih, tentunya akan dipilih. Jordania akan dipilih. Nah, Irak di bagian barat itu Asia Barat, Irak dan Iran itu masuk, akan ikut juga. Karena katanya ini tidak akan sampai mungkin 6 negara, mungkin 4 negara yang ada. Kalau 4 negara kan akan diseleksi, 2 sudah ada, Indonesia dan Palestina, tinggal 2. Mungkin antara Irak, Iran satu lagi dari Timur Tengah, bisa aja Arab Saudi yang mewakili, sehingga ada 4. Akan bermain dengan setengah kompetisi pasti. Ini akan menarik. Atau akan diundi dengan siapa lawan siapa, kemudian pemenang-pemenangnya akan masuk ke final untuk bisa bertarung, bisa aja demikian. Ya, itu yang kita akan lihat nantinya. Cuma tanggalnya memang belum pasti. Ya, kalau Indonesia sebagai tuan rumah oke. Palestina juga setuju bahwa mereka akan datang lagi ke Jakarta dan berharap kalau kemarin bermain di Surabaya, mereka ingin bermain di Jakarta. Ya, dan akan menjajal GBK. Tinggal 2 lagi menurut saya, dan itu Erik masih merahasiakan karena masih tahun depan saya pikir.
untuk turnamen ini. Bagus juga, gagasan yang luar biasa. Jadi dengan Erik ini kita berlari dengan sangat kencang, ya, dan perlu untuk mendapatkan dukungan penuh agar semua yang ada di kepala Erik, rencana-rencana yang baik ini bisa terjadi, bisa diwujudkan dengan harapan besar bahwa Indonesia akan jauh lebih maju, ya, di segala sektor, di segala aspek, ya, dari kompetisi sampai di tim nasional junior dan senior kita bisa maju dan berbicara banyak, bukan saja di Asia Tenggara tapi juga di Asia. Kita berharap ini menjadi lebih baik. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.